ini adalah mengapa kami melakukan penelitian agar para investor mengerti akan hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, agar para calon investor mengetahui tingkat return dan risiko saham yang akan diinvestasikannya. Yang kedua ada mengetahui dan menganalisis pengelompokan sahamnya. Yang ketiga, agar para investor mengetahui keputusan investasi mana yang tepat dan sesuai dengan tujuan investasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BI atau Bursa Efek Indonesia pada periode bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022. Pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Metode ini yang pemilihan anggotanya sampel berdasarkan kriteria tertentu. Didapatkan 6 sampel yang akan digunakan. Yang pertama itu kode saham BBCA atau nama perusahaannya Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua itu BBRI, nama perusahaannya Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan yang ketiga itu ADMR, nama perusahaannya Adaro Mineral Indonesia Tbk. Dan yang keempat itu ada Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk. Kelima itu BMHS atau Bunda Medik Tbk. Dan yang keenam itu Care atau nama perusahaannya itu Metro Healthcare Indonesia Tbk. Di sini ada tingkat return saham individu. Return saham adalah faktor yang dapat mendorong pemodal untuk berinvestasi. Karena return saham merupakan imbalan untuk keberanian. Nah, yang pertama ada kode saham BBCA dengan return individu 0,28%. Yang kedua ada BBRI dengan return individu 0,07%. Dan yang ketiga ada kode saham ADMR dengan return individu 0,07%. Dan yang keempat ada ADRO dengan return individu 0,41%. Yang kelima ada BMHS dengan return individu min 0,07%. Dan yang keenam ada CARE dengan return individu 0,25%. Nah, dari 6 saham tersebut bisa dijumlah return individunya menjadi 1,01% dengan rata-rata 0,17%. Nah, dan di sini ada resiko masing-masing saham individu atau BI. Hasil perhitungan risiko masing-masing saham individu dari 6 saham yang dijadikan sampel yaitu yang pertama kode saham BBCA dengan BI 0,481, yang kedua kode saham BBRI dengan BI 0,519, yang ketiga ada DMR dengan BI 0,268, dan yang keempat ada Adro dengan BI 0,450, yang kelima ada BMHS dengan BI 0,088, dan yang keenam ada CARE dengan BI 0,013. Nah, keenam saham itu dijumlah menjadi BI-nya 1,819 dengan rata-rata 0,3032. Kemudian expected return. Ini kita setelah mencari betanya dan juga risk free-nya dari BI rate untuk bulan Agustus sampai September, kita bisa mencari expected return dengan rumus risk free ditambah BI dikali return market dikurangi risk free. Dengan risk free-nya yaitu 0,4 dan BBCA-nya beta BBCA 0,481 dengan return market-nya 0,00249, kita bisa mengetahui bahwa expected return dari BBCA yaitu negatif 0,021. Karena return individualnya BBCA itu 0,28% lebih besar dari expected return-nya BBCA negatif 0,021, sehingga saham BBCA layak untuk dibeli. Sementara untuk BBRI, ADMR, ADRO, BMHS, dan CARE dengan cara yang sama, semua saham tersebut layak untuk dibeli karena return individual lebih besar dari expected return-nya. Untuk menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat sistematis tertentu atau beta. Di sini garis securities market line tersebut didapat dari risk free dan return IHSG. Perusahaannya kita dapatkan dari hasil SPSS, di mana beta kita didapatkan dengan regresi sederhana, di mana Y-nya yaitu return IHSG dan X-nya return saham. Kemudian masing-masing perusahaan memiliki beta dan return dimasukkan ke grafik. Kemudian X-nya itu adalah beta dari saham dan sumbu Y itu untuk return individualnya, yaitu di mana jika return saham beserta betanya harusnya berada di garis securities market line tersebut atau bisa disebut ideal. Jadi semakin dekat dengan garis securities market line tersebut, saham tersebut bisa disebut saham yang ideal. Untuk kesimpulannya, pada bulan Agustus dan September dapatkan rata-rata return saham individual atau 6 sampel dengan kata lain, rata-rata saham individual lebih besar dibandingkan rata-rata return pada saham pasar. Kondisi ini menggambarkan bahwa saham individu dalam performance yang baik.